Di dalam kehidupan ini kita harus membedakan antara hal-hal yang bersifat esensial atau hakiki dan hal-hal yang bersifat opsional atau pilihan. Mengapa? Sebab bila kita mengabaikan hal-hal yang esensial atau hakiki, maka pasti akan timbul masalah dalam kehidupan kita. Tentang hal ini, bagi hidup manusia, relasi adalah bersifat hakiki. Tanpa relasi yang sehat, termasuk dan khususnya yaitu relasi dengan Tuhan, maka manusia tidak akan mengalami kebahagiaan. Kehidupan Elvis Presley merupakan contohnya. Hal itulah yang Tuhan Yesus utarakan. Disinilah pentingnya 4 unsur dari relasi yang akrab dengan Tuhan. 4 unsur yang membuat saudara semakin mengalami Tuhan, experiencing God. Sehingga hidup saudara menghasilkan 3 buah atau living fruitfully. 4 unsur dan 3 buah. Itulah hidup yang bermakna dan berbahagia. Yaitu yang akan kita alami di sepanjang tahun ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Segenap tim penggembalaan, pengurus, dan staf Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan mengucapkan selamat tahun baru 2026. Bersama dengan Tuhan, kita masuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan dan sukacita. Awali tahun yang baru ini dengan mengikuti ibadah Minggu Perdana pada tanggal 4 Januari 2026 dengan tema Stay Close, Stay Fresh. Ibadah tersebut adalah ibadah gabungan dari seluruh satelit yang akan diadakan di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 3 kali ibadah dengan alokasi waktu seperti yang tertera di layar. Untuk menghadirinya Anda tidak memerlukan tiket. Berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan ibadah Minggu Perdana, maka pertemuan doa pagi pada tanggal 3 Januari ditiadakan dan pertemuan doa malam pada tanggal 5 Januari juga ditiadakan. Pada tanggal 10 Januari, pertemuan doa pagi akan kembali dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang telah kita lewati. Oleh karenanya, Anda dapat menyampaikan ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2025 dan memohonkan harapan-harapan Anda di tahun 2026. Ucapan syukur dan permohonan doa tersebut dapat Anda tuliskan dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Kita akan berdoa dan menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Semua orang tentu berharap bahwa investasi yang ia lakukan akan bersifat abadi. Mari ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dengan mendukung pembangunan fasilitas gereja kita. Buatlah langkah iman yang akan membuka pintu berkat Tuhan bagi hidup Anda. Tulis dan kirimkan janji iman Anda tersebut ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Di dalam kehidupan ini kita harus membedakan antara hal-hal yang bersifat esensial atau hakiki dan hal-hal yang bersifat opsional atau pilihan. Esensial atau hakiki artinya harus ada, tidak boleh diabaikan dan tidak dapat ditawar-tawar. Apabila hal yang hakiki diabaikan, pasti akan timbul masalah. Sedangkan opsional atau pilihan artinya boleh ada maupun boleh tidak ada. Kalau hal yang bersifat opsional ada, syukur puji Tuhan. Kalau hal itu tidak ada, juga tidak apa-apa. Mengapa kita perlu membedakan kedua hal tadi? Sebab seperti yang saya utarakan, bila kita mengabaikan hal yang esensial atau hakiki, maka pasti akan timbul masalah dalam kehidupan kita. Tetapi tidak demikian dengan hal yang bersifat opsional atau pilihan. Sebagai contoh, menurut saudara, mengenakan jas dalam pertemuan ibadah seperti ini bersifat esensial atau opsional? Tentu bersifat opsional atau pilihan. Saudara mau mengenakan jas? Boleh. Saudara mau mengenakan batik? Juga tidak apa-apa.
Artinya mengenakan jas dalam pertemuan ibadah bersifat pilihan dan bukan suatu keharusan. Namun akan berbeda halnya kalau saya bertanya, mengenakan pakaian dalam pertemuan ibadah seperti ini bersifat esensial atau opsional? Tentu bersifat esensial atau hakiki. Sebab bila saudara datang ke tempat ibadah tanpa mengenakan pakaian, saya jamin di pintu gerbang lantai bawah saudara akan langsung diamankan oleh security. Artinya hal yang esensial tidak boleh diabaikan. Lalu selain mengenakan pakaian tadi, hal-hal lain apakah yang bersifat hakiki atau esensial atau yang di dalam kehidupan kita tidak boleh diabaikan? Ada banyak, seperti misalnya sandang dan pangan ataupun jaminan keamanan. Selain itu ada lagi yang lebih sangat hakiki, yaitu relasi yang bugar. Perlu diingat bahwa di dalam hidup manusia relasi bersifat hakiki. Yang saya maksudkan di sini adalah relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama, terlebih lagi relasi dengan Allah yang menciptakan kita. Sebab kalaupun manusia memiliki harta yang berlimpah, artinya sandang, pangan, dan keamanan dirinya tercukupi. Namun kalau relasi yang terjalin dalam dirinya dalam keadaan yang berantakan, ia tidak akan mengalami kebahagiaan. Kehidupan Elvis Presley merupakan contohnya. Sebagaimana yang pernah saya utarakan dalam khotbah saya yang lalu, 6 minggu sebelum artis yang sangat terkenal itu meninggal dunia, konon seorang wartawan bertanya kepadanya, Elvis, engkau pernah berkata bahwa engkau memiliki 3 cita-cita, yaitu menjadi sangat terkenal, menjadi sangat kaya, dan menjadi sangat berbahagia. Sudahkah engkau berbahagia? Tidak perlu diragukan lagi, Elvis Presley adalah seorang artis yang sangat terkenal dan sangat kaya. Oleh karena itu wartawan tadi tidak bertanya, sudahkah engkau menjadi orang yang sangat terkenal atau sudahkah engkau menjadi orang yang sangat kaya? Tetapi ia bertanya, sudahkah engkau berbahagia? Menjawab pertanyaan tersebut, Elvis berkata, no, I'm not happy. I feel lonely like in hell. Jawaban tersebut kemudian ia tulis pada secarik kertas dengan kalimat yang antara lain yaitu I feel so alone sometimes. Ada kalanya saya merasa sangat kesepian. Kertas dengan tulisan tangan Elvis Presley tersebut ditemukan orang di dalam rumahnya, yaitu sesudah Elvis meninggal dunia karena overdosis oleh obat bius. Itulah orang yang sangat ternama dan sangat kaya, namun merasa sangat kesepian, yang artinya relasinya dalam keadaan yang tidak sehat sehingga ia tidak berbahagia. Kalau begitu, apakah yang sesungguhnya mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita? Inilah jawabannya, yaitu relasi yang sehat, khususnya relasi yang harmonis dengan Allah. Untuk itulah Yesus Kristus telah datang dan lahir di dunia. Kelahirannya yang kita rayakan dalam ibadah Natal pada pekan yang lalu. Kedatangannya yang bertujuan untuk memulihkan relasi kita dengan Allah melalui dirinya. Sehingga dengan demikian relasi manusia dengan Yesus Kristus sesungguhnya merupakan hal yang paling hakiki dari antara semua yang hakiki. The most essential of all essentials. Hal tersebut diutarakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur kata Tuhan Yesus dan kamulah carang-carangnya, katanya kepada para muridnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak
dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini bukanlah ayat-ayat yang asing bagi saudara. Kebanyakan di antara saudara sudah pernah membacanya, bahkan mendengarkan urayanya. Namun di awal tahun ini saya mengajak saudara untuk menelaahnya dari sudut yang berbeda. Di ayat-ayat tersebut dikemukakan tentang apakah yang mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan yang penuh makna alias tidak sia-sia. Itulah kehidupan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus bagaikan carang pohon anggur yang berbuah. Bukan kehidupan yang di ayat 6, Yesus katakan seperti carang yang dibuang keluar, mengering, lalu dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Suatu gambaran tentang kehidupan yang tidak berguna. Sedangkan di ayat 5, Yesus berkata bahwa agar carang pohon anggur itu menghasilkan buah, maka ia harus tinggal pada pokok anggurnya. Artinya carang itu harus memiliki relasi dengan pokok dari mana ia berasal. Dengan kata lain, bila saudara berharap bahwa kehidupan saudara di tahun ini bukan merupakan kehidupan yang sia-sia, maka pastikanlah bahwa saudara memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Berbicara tentang keakraban dengan Tuhan tersebut, di ayat 5 tadi dijelaskan unsur-unsur yang diperlukan, yaitu unsur-unsur yang memungkinkan kita bertumbuh di dalam keakraban dengan Kristus. Mari kita baca kembali ayat 5 tersebut. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berdasarkan ayat 5 ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 4 unsur di dalam keakraban dengan Tuhan. Keempat unsur itu adalah yang pertama, yaitu iman. Dalam hal ini kita beriman atau percaya kepada apa yang Yesus katakan tadi, yaitu akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Dengan kata lain, sebagaimana kehidupan carang sangat tergantung pada pokoknya, demikianlah kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita. Bukankah hal itu yang Yesus utarakan di ayat 5 dan tegaskan di ayat 6 tadi? Singkat kata, kita percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, yaitu bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Unsur yang kedua yaitu kasih. Relasi kasih yang Yesus utarakan dalam frasa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Patut dicatat bahwa relasi dengan Kristus tersebut bukanlah sekadar dengan tujuan agar kita memperoleh manfaat atau berkat dari Tuhan. Bukan. Tidak ada orang yang berharap bahwa pasangan hidupnya bersedia menjadi suami atau istrinya hanya agar mendapatkan manfaat dari dirinya dan bukan karena sungguh-sungguh mengasihinya. Dengan kata lain, bukan relasi yang digambarkan dalam kalimat ada uang, abang disayang, tak ada uang, abang ditendang. Bukan. Relasi yang sehat adalah didasarkan pada kasih. Unsur yang ketiga yaitu pengharapan. Pengharapan yang Yesus utarakan dalam kalimat, siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Memang seperti yang telah saya utarakan tadi, relasi kita dengan Kristus haruslah didasarkan pada kasih yang tulus dan bukan karena ada udang di balik batu. Namun seperti yang Yesus janjikan, kita boleh berharap bahwa oleh karena relasi dengan Kristus, maka kehidupan kita akan seperti carang yang berbuah, alias hidup yang bermakna dan tidak sia-sia. Dengan kata lain, relasi dengan Kristus juga dilandaskan pada harapan atau visi yang selaras dengan kehendak atau tujuan Allah atas keberadaan kita. Unsur yang keempat dalam relasi dengan Kristus adalah kerendahan hati. Sikap ini Tuhan Yesus utarakan dalam kalimat, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Singkat kata, kita perlu dengan rendah hati mengakui bahwa tanpa relasi dengan Kristus,
sesungguhnya hidup kita hampa. Tanpa Kristus, hidup kita adalah sia-sia. Jadi, bagaimana agar relasi kita dengan Kristus dapat semakin bertambah akrab? Untuk itu kita harus bertumbuh dalam iman, kasih, pengharapan, dan kerendahan hati. Agar mudah diingat, keempat unsur ini dapat diringkas menjadi IKKP. Iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan. IKKP, yaitu iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan. Pengharapan yang artinya adalah tujuan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan bagi diri kita. Selanjutnya, apakah akibat dari relasi yang akrab dengan Tuhan ini? Hal tersebut dapat kita lihat di ayat 7 dan 8. Di ayat-ayat tersebut diutarakan bahwa dampak dari keakraban dengan Kristus adalah sebagai berikut. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Berdasarkan ayat-ayat ini, kita dapat menyimpulkan bila relasi kita dengan Tuhan dalam keadaan yang akrab, yaitu yang Yesus istilahkan di ayat 7 dalam kalimat, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka akibatnya adalah hidup kita yang pertama akan maksimal. Hidup kita tidak akan sia-sia. Itulah yang Yesus istilahkan di ayat 7 dalam kalimat, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Apakah dengan demikian berarti kita boleh meminta kepada Tuhan apa saja yang kita mau dan Ia pasti akan memberikannya kepada kita? Tentu bukan itu yang Tuhan Yesus janjikan. Sebab sebelumnya Ia telah memberi syarat dan batasan, yaitu jikalau firmanku tinggal dalam kamu. Artinya bila kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan dan permintaan kita sesuai dengan firman atau kehendaknya, maka barulah doa kita itu tidak akan sia-sia. Itulah hidup yang maksimal. Yang kedua, hidup kita akan memuliakan Allah. Artinya hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadanya. Hal itu Yesus utarakan di ayat 8 tadi dengan berkata, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak. Apakah yang membuat kita berbuah banyak? Karena kita memiliki relasi dengan Kristus. Seperti carang yang tinggal pada pokoknya. Dengan kata lain, hidup dalam relasi yang akrab dengan Kristus akan menghasilkan kehidupan yang memuliakan Allah. Yang ketiga, relasi yang akrab dengan Kristus mengakibatkan hidup kita akan memberkati orang lain. Hal ini Yesus utarakan dalam kalimat terakhir dari ayat 8 tadi, yaitu kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Apakah tanda dari saudara adalah murid Kristus? Bukan karena saudara telah menghafalkan banyak ayat. Bukan hanya karena saudara telah mengikuti kelompok pemuridan yang dilaksanakan di gereja kita. Yaitu kelompok pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan selama 12 minggu. Dan pola hidup dalam keluarga Allah atau hidup berjemaat selama 10 minggu alias total 22 minggu. Mengikuti kelompok-kelompok pemuridan ini sangatlah perlu dan penting. Namun itu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa saudara pasti adalah murid Kristus. Di ayat 8 tadi Tuhan Yesus berkata, hanya kalau saudara berbuah banyak, barulah saudara akan dikenal sebagai murid Kristus. Berarti bila relasi saudara dengan Tuhan dalam keadaan yang sehat, sehingga hidup saudara bagaikan carang yang berbuah banyak, maka sebagai akibat orang akan mengenal bahwa saudara adalah murid Kristus. Dalam hal ini harus diingat, yaitu sebagaimana buah membawa manfaat bagi orang lain.
Demikianlah hidup saudara akan memberkati banyak orang. Itulah kehidupan yang saya gambarkan dalam kalimat. Jangan sampai sendok hilang dicari. Namun ketika saudara tidak ada, ternyata tidak ada yang merasa kehilangan. Dan malah orang melakukan syukuran karena saudara sudah tidak ada. Artinya, dimanapun saudara berada, baik di rumah, dalam pergaulan, di tempat kerja, dan di dalam jemaat, saudara membawa berkat dan bukan menjadi sumber persoalan bagi lingkungan saudara. Untuk mengingat ketiga dampak atau buah tadi, yaitu hidup maksimal, hidup memuliakan Allah, dan hidup memberkati orang lain, saudara ingat 3M. Supaya urutannya lebih rapi, 3M adalah hidup memuliakan Allah, hidup maksimal, dan hidup memberkati orang lain. Memuliakan Allah, hidup maksimal, dan hidup memberkati orang lain. 12 tahun yang lampau, ketiga hal itu kita istilahkan sebagai relate up, relate in, dan relate out. 3M. Hidup memuliakan Allah, relate up. Hidup maksimal, relate in. Dan hidup memberkati orang lain, relate out. Apabila semua yang saya uraikan pada hari ini dirumuskan dalam satu kalimat, maka kalimat tersebut adalah experiencing God, living fruitfully. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Mengalami Tuhan. Sebab relasi dengan Tuhan bukanlah sekadar tahu tentang Tuhan. Tahu belum tentu kenal. Saudara tahu siapa Presiden Amerika Serikat, namun belum tentu saudara mengenal dia. Mengapa? Sebab saudara tidak menjalin relasi dengan dirinya. Mengalami Tuhan artinya memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan akibatnya hidup saudara akan berbuah. Itulah tema gereja kita di tahun 2026. Yaitu experiencing God, living fruitfully. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Sehingga kalau saya berkata mengalami Tuhan, saudara jawab dengan berkata hidup berbuah. Kalau saya berkata hidup berbuah, saudara jawab dengan berkata mengalami Tuhan. Saya ulangi, kalau saya berkata mengalami Tuhan, saudara jawab dengan berkata hidup berbuah. Kalau saya berkata hidup berbuah, saudara jawab dengan berkata mengalami Tuhan. Itu salam kita di tahun ini. Berdasarkan tema itulah kita menyusun kurikulum pembinaan jemaat di sepanjang tahun 2026. Artinya saya berharap di tahun ini saudara semakin mengalami Tuhan, experiencing God, yaitu karena saudara bertumbuh di dalam IKKP, iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan dalam Kristus. Keakraban dengan Kristus tersebut akan mengakibatkan hidup saudara semakin berbuah atau living fruitfully. Buah kehidupan itu adalah 3M, yaitu hidup memuliakan Allah, hidup maksimal, dan hidup memberkati orang lain. Singkat kata di tahun 2026 kita harus bertumbuh di dalam IKKP sehingga membuahkan hidup yang 3M. Itulah hidup yang mengalami Tuhan sehingga menjadi hidup yang berbuah. Experiencing God, living fruitfully. Itulah kehidupan yang tidak sia-sia. Itulah kehidupan yang penuh dengan makna dan berbahagia. Di dalam semua ini kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus bersedia menerima kita menjadi carang-carangnya. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus bersedia menerima kita untuk tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita patut bersyukur sebab relasi dengan Kristus tersebut bukan karena kita pantas dan bukan karena kita berhak, namun semata-mata karena anugerahnya. Dalam ucapan syukur kepada Tuhan Yesus untuk anugerahnya yang berlimpah-limpah itu. Mari kita berdoa dan menyerahkan masa depan kita di sepanjang tahun 2026 ini ke dalam tangannya. Sebelum saya berdoa, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Dan saudara sebutkan dalam hati 2 atau 3 harapan saudara untuk tahun 2026. Dan serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Mari sekarang kita mengambil waktu teduh sejenak.
Tuhan Yesus, dengar harapan-harapan kami untuk tahun ini. Karena Engkau berfirman, kalau kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal dalam kami, maka apa yang kami minta, Engkau akan kabulkan. Kami menyerahkan semua harapan ini, supaya harapan-harapan ini selaras dengan rencana dan kehendak-Mu. Dengan percaya bahwa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan selalu baik. Karena anugerah Allah itu demikian limpah bagi hidup kami. Kalau kami diizinkan tinggal di dalam Tuhan dan Engkau tinggal dalam kami. Kalau kami diizinkan memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Kami sangat sadar itu adalah karena kemurahan-Mu. Karena kasih-Mu. Karena anugerah-Mu. Dengan percaya bahwa anugerah-Mu itu tidak pernah berhenti. Anugerah-Mu tidak akan pernah berakhir. Kami menyerahkan tahun 2026 ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat dan setiap orang yang mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Supaya tahun 2026 benar merupakan tahun di mana mereka mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Experiencing God and living fruitfully. Hidup yang semakin akrab dengan Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh. Kasih kami kepadamu semakin mendalam. Dan kerendahan hati kami kepadamu semakin sesuai dengan sikap dan sifatmu. Dan Tuhan, pengharapan kami selaras dengan rencanamu. Sehingga dengan demikian hidup kami akan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang maksimal dan hidup yang memberkati orang lain. Dengan demikian kehidupan kami dunia tahun 2026 ini bukan kehidupan yang sia-sia. Bagaikan uap yang ada kemudian hilang tanpa bekas. Bukan. Tapi hidup kami di tahun 2026 merupakan hidup yang bermakna. Hidup yang tidak sia-sia. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga menjadi persembahan yang berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lewati sepanjang tahun ini. So, kalau Tuhan yang menyertai kami dan Tuhan yang menuntun kami. Kami punya jaminan ada harapan yang tidak mengecewakan di hadapan kami. Kepadamu dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dalam menjalani masa depan kami. Biar firman-Mu itu kami taati dan lakukan setiap hari, supaya kami senantiasa berjalan di dalam rencana-Mu yang sempurna. Kami mengucap syukur atas doa-doa yang telah Tuhan jawab, untuk setiap jalan keluar atas masalah yang telah Tuhan bukakan, untuk setiap berkat yang sudah kami terima di sepanjang minggu ini. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami memohon pertolongan-Mu untuk anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, studi, sakit penyakit, dan masalah di dalam keuangan. Walaupun di depan kami seperti jalan buntu, tetapi kami tahu bahwa anugerah Tuhan sungguh besar dan Engkau mau dan sanggup memberikan pertolongan bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk setiap persembahan yang sudah dan akan diberikan. Biarlah semuanya digunakan untuk pekerjaan kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa yang tak pernah habis-habisnya. Pimpinan dari Yesus Kristus yang selalu menyertai, dan kuasa Roh Kudus yang memerdekakan dan menjadikan kami seorang pemenang yang memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat dan mengucap syukur. Amin.